Kejanggalan klarifikasi dan permintaan maaf Fikri Barano, korlap aksi Bella Toa yang melakukan kesalahan dalam gerakan sholat yang dipertontonkan kaum Bella Toa itu. Demo ke azan, sholatnya rukuknya 2 kali, terus pakai mukabir. Yang namanya mukabir itu ikut sholat juga di belakang imam. Ini mukabirnya nongkrong di atas mobil sambil kentut pula kalian. Allahu Akbar, ada apa ini? Apa Islam mengajarkan perbuatan yang sedemikian rupa? Ini yang bisa disebut sholat jamaah sebagai tontonan. Kalau dalam bahasa agamanya ria, cuma pengen dilihat manusia yang lain. Sholat jamaah sebagai pertunjukan dengan menjadikan jalan raya sebagai panggungnya. Ele-ele siksa ning kiamat, siksa paling dahsyat di hari kiamat iku ngene, kanggo sapa? Man iku kanggo wong yuri kang ngetokno sapa man, memperlihatkan anasa ing manusa liya. Orang yang memperlihatkan ke manusia yang lain annafihi khairan, bahwa dia punya kebaikan, wala khairofi, padahal hakikatnya tidak punya kebaikan. Terus saiki wong tebar pesona iki. Fikri Barano, namanya tengah naik daun, bukan karena prestasi ataupun kealimannya sebagai ulamanya kaum Sableng 212, tapi namanya tengah naik daun karena Allah telah mempermalukan dirinya di muka umum. Akibat dia telah melakukan kezaliman kepada Gus Menteri Agama, yang ia fitnah telah melakukan penistaan. Sholat yang begitu sakral sebagai sarana makhluk bersujud menyembah kepada Sang Halik oleh kaum Sableng 212 sengaja mereka pertontonkan di muka umum dengan tujuan pencitraan supaya terlihat bahwa merekalah manusia yang paling beragama. Kesannya baik padahal tidak ada kebaikan. Kesannya soleh, dibeli rasoleh belas itu modus. Wah, itu parah. Nanti lara-larane siksa orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia soleh padahal tidak soleh sama. Mereka juga tak mau menjawab panggilan azan itu untuk sholat asar berjamaah di Masjid Istiqlal yang terletak persis di samping jalan lokasi aksi mereka. Mereka menggelar sholat jamaah di tengah jalan yang tak lebih sekedar tontonan. Ya, sholat jamaah asar yang cuma tontonan belaka. Disadari atau tidak, dalam aksi Bella Toa kemarin, Allah telah banyak sekali membuka aib mereka, sehingga terlihatlah kemunafikan mereka yang selalu mengatasnamakan agama. Di antara kemunafikan mereka mengatasnamakan aksi bela azan. Tapi ketika ada azan sedang berkumandang dari masjid, mereka tidak peduli sama sekali. Jangankan datang ke masjid untuk memenuhi panggilan azan tersebut, bahkan hanya sekedar berhenti koar-koar untuk menjawab azan yang sedang berkumandang pun tidak mereka lakukan sama sekali. Tak cukup sampai di situ. Kemunafikan mereka yang ditampakkan oleh Allah adalah ketika aksi yang mereka lakukan lokasinya tidak begitu jauh dari masjid, tapi justru memilih melakukan sholat berjamaah di jalanan yang dikelilingi banyak orang. Apa namanya kalau tidak bertujuan untuk mempertontonkan sholat supaya dilihat banyak orang dan supaya bisa diliput media. Waruya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man utai sapani wong aro iku memperlihatkan sapa man anasa ing manusa. Diperlihat no pokoma yang sadure perkara indahu kang sadure man nafas yang mesti pengiran bahwa munafik. Orang yang memperlihatkan dirinya ke orang lain seakan-akan dia itu takwanya kelas A, itu munafik. Dari video yang beredar, hanya ada beberapa orang yang sholat jamaah asar. Kebanyakan yang lain cuma menonton. Ada yang duduk-duduk sambil minum dan ngobrol. Banyak yang juga masih jalan-jalan hilir mudik. Namun disitulah kuasa Allah terjadi ketika sholat sebagai ibadah yang sakral dipermainkan oleh kaum Sableng 212 itu. Allah pun mempermalukan mereka.
Fikri Barno yang katanya seorang ulama salah dalam melakukan gerakan sholat. Dalam sholat tersebut dia tampak melakukan ruku, kemudian i'tidal. Saat melakukan i'tidal, dia pun seperti menyadari jika gerakannya tidak sama dengan jamaah yang lain, sehingga dia membatalkan i'tidalnya, lalu mengikuti jamaah yang sedang berdiri membaca Al-Fatihah. Ketika jamaah melakukan rukuk, dia pun ikut rukuk lagi, sehingga tampak dia melakukan ruku 2 kali dalam 1 rakaat. Ta'ayal gerakan sholat yang tak lazim ini pun mengundang komentar banyak kalangan yang mempertanyakan sholat aneh Fikri Barno ini. Mulai dari Gus Mus, Gus Nadir, hingga Mahfud MD. Tak ingin dirinya terus dibully, Fikri Barno pun segera memberikan klarifikasi. Ada beberapa klarifikasi yang disampaikan oleh Fikri Barno. Yang pertama, ia menceritakan awal mula dia melakukan sholat di atas mobil komando. Pada saat itu dia mengaku mendapat amanat sebagai kolab aksi bela toa itu. Karena tugas itulah ketika tiba waktunya jamaah sholat asar. Saya tidak meninggalkan mobil komando, karena komando harus tetap di saya untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat sholat berlangsung. Mengingat saya adalah penanggung jawab kegiatan. Begitu kata Fikri Barno. Alasan yang cukup masuk akal memang, tapi masuk di akalnya dia sendiri tentunya. Kita sebagai umat Islam tentu punya pandangan lain. Bisa-bisanya orang yang mengaku ulama dipanggil dengan sebutan buya, mengaku paling Islam, ternyata pikirannya melayang menjaga mobil komando. Di saat dia melakukan sholat menghadap kepada sang penciptanya, ulama macam apa itu sangat tidak layak disebut sebagai ulama. Ini super aneh. Kalau ada di on the spot, ini harus dimasukkan nih keanehan ini. Kenapa? Pakaiannya sangat luar biasa. Kalau dilihat secara tampilan pakaian, kayaknya ulama besar tuh. Tetapi sholatnya rukunya 2 kali, saudara. Aneh, tidak ajaib. Yang kedua, dia pun meminta maaf atas kekeliruannya itu. Dia mengaku tidak bisa mendengarkan suara imam karena berada di atas mobil komando, ujarnya. Kalau dia tidak bisa mendengarkan suara imam, memang wajar karena imam berada di depan dan suasana ramai. Tapi apakah dia tuli dengan suara tawa yang begitu keras di sebelahnya? Lagi pula yang menjadi mukabir juga berada di sebelahnya sendiri, yang begitu lantang mewakili suara imam, meski tidak ikut sholat dan hanya duduk sambil memegang mikrofon. Alasan yang logis memang untuk dipercaya oleh kaum Sebleng 212. Yang ketiga, dia pun meminta maaf karena telah menimbulkan perdebatan. Katanya, walaupun pada dasarnya sholat adalah hubungan pribadi muslim kepada Allah, tidak untuk divideokan dan kemudian disebar sehingga menjadi perdebatan, ujarnya. Di sini sepertinya Fikri Barno ingin menyalahkan orang yang merekam dan menyebarkan sholat anehnya itu. Padahal dia sendiri yang melakukan sholat di muka umum. Bukankah memang itu tujuannya supaya bisa dilihat banyak orang, supaya dianggap bahwa dialah manusia yang paling beragama di antara manusia lainnya? Ini yang bisa disebut sholat jamaah sebagai tontonan. Kalau dalam bahasa agamanya, riya. Man aron nasa pokoma inda minal khasyah bahwa jadi orang yang mempertontonkan, memperlihatkan ke orang lain seakan-akan dia punya kelas khasyah, punya kelas takwa yang luar biasa, padahal dia takwanya biasa-biasa saja. Itu bahwa